Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Saidayatullah dari kelas 5 Dekom jurusan Ilmu Komputer, NIM-nya 14012300116. Di sini saya akan mempresentasikan analisis tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan obat di instalasi farmasi RSUD Cilegon. Terbelakang, instalasi farmasi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang mutu pelayanan rumah sakit karena berhubungan langsung dengan pemberian obat kepada pasien. Pelayanan obat dituntut harus dilakukan secara tepat, aman, cepat, serta disertai dengan informasi yang jelas mengenai penggunaan obat. RSUD Cilegon sebagai rumah sakit rujukan dengan volume pasien yang cukup tinggi menghadapi tantangan dalam memberikan pelayanan farmasi yang optimal. Masih ditemukan beberapa keluhan dari pasien seperti waktu tunggu, pengambilan obat yang lama, ketersediaan obat yang tidak selalu lengkap, serta informasi penggunaan obat yang kurang jelas. Oleh karena itu, tingkat kepuasan pasien menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan obat di instalasi farmasi dan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan pelayanan di masa mendatang. Lanjut, identifikasi masalah. Apakah ketersediaan obat sudah memenuhi kebutuhan pasien? Apakah informasi penggunaan obat sudah jelas dan mudah dipahami? Dan bagaimana persepsi pasien terhadap waktu tunggu pelayanan obat? Lanjut ke tujuan penelitian. 1. Mengetahui tingkat ketersediaan obat. 2. Mengetahui kejelasan informasi penggunaan obat. 3. Mengetahui kepuasan pasien terhadap kecepatan pelayanan. 4. Menjadi bahan evaluasi peningkatan mutu pelayanan farmasi. Lanjut ke jenis dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, deskriptif, dan dengan pendekatan survei kepuasan pasien. Data utama diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh pasien setelah menerima pelayanan obat di instalasi farmasi RSUD Cilegon. Data kuesioner tersebut dianalisis dalam bentuk angka untuk menggambarkan tingkat kepuasan pasien terhadap beberapa aspek pelayanan, kejelasan informasi obat, dan sikap petugas farmasi. Untuk memperkuat hasil penelitian digunakan juga data pendukung yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Yang pertama ada jenis penelitian kuantitatif deskriptif, yang kedua ada pendekatan survei kepuasan pasien, yang ketiga ada data utama kuesioner pasien, yang keempat ada data pendukung observasi, wawancara, analisis dokumen. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Observasi digunakan untuk melihat langsung alur pelayanan obat, sikap petugas, dan kondisi ruang tunggu. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pengalaman pasien serta kendala pelayanan dari petugas farmasi. Analisis dokumen digunakan untuk membandingkan kondisi pelayanan dengan standar yang berlaku di rumah sakit. Lanjut ke analisis sistem yang berjalan. Alur pelayanan saat ini yang pertama resep dari dokter, yang kedua verifikasi resep oleh farmasi, yang ketiga persiapan obat, yang keempat konseling singkat atau penyerahan obat, yang kelima pencatatan transaksi, yang keenam pengelolaan stok obat. Sistemnya itu SIM RS semi keputusasi. Yang kedua masih ada proses manual, kayak kita masih manggil pasien secara manual. Lanjut ke usulan pemecahan masalah. Aplikasi survei kepuasan pasien berbasis web dan mobile untuk mengumpulkan penilaian pasien setelah menerima pelayanan obat secara langsung dan mudah digunakan. Fungsinya fungsi aplikasi pengisian kuesioner digital, monitoring kepuasan real time, grafik dan laporan otomatis, data tersimpan di database. Manfaatnya yang pertama ada data lebih cepat dan akurat, yang kedua memudahkan pasien memberi penilaian, yang ketiga membantu evaluasi mutu pelayanan, yang keempat dasar pengambilan keputusan RS. Perangkat yang digunakan perangkat keras, laptop minimal i3, RAM 4GB, smartphone Android, koneksi internet, perangkat lunak Windows 10, Microsoft Excel, Visual Studio Code, Flutter, Frontend, Golang, Backend, MySQL itu untuk database-nya. Yang kelima ada Google Chrome. Di sini ada perancangan aplikasi, yaitu klien. Yang pertama klien pasien. Pasien mengisi kuesioner kepuasan melalui aplikasi mobile atau web setelah menerima pelayanan obat. Pengiriman data kuesioner dikirim ke server melalui koneksi internet untuk diproses oleh sistem. Lanjut ke server dan database. Server memvalidasi data dan menyimpannya ke dalam database untuk diolah menjadi informasi kepuasan pasien. Lanjut ke admin dan laporan. Admin atau manajemen rumah sakit dapat melihat hasil evaluasi dalam bentuk tabel dan grafik laporan. Input dan output. Input umur,
jenis kelamin, penilaian pelayanan, dan saran, output grafik kepuasan dan rekap laporan evaluasi. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum pasien berada pada kategori cukup puas terhadap pelayanan obat di instalasi farmasi RSUD Cilegon. Aspek yang dinilai baik oleh pasien meliputi sikap petugas farmasi yang ramah serta keandalan pelayanan dalam pemberian obat. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya terkait waktu tunggu pengambilan obat, ketersediaan obat tertentu, serta kenyamanan fasilitas ruang tunggu. Oleh karena itu, penerapan aplikasi evaluasi kepuasan pasien diharapkan dapat membantu pihak rumah sakit dalam memantau kualitas pelayanan secara berkelanjutan dan menjadi dasar dalam upaya peningkatan mutu pelayanan farmasi. Cukup sekian, terima kasih.